Firman Tuhan saya beri judul kabar baik dalam situasi sulit. Dan saya waktu kita mau menyembah Tuhan tadi, betul-betul Tuhan mengingatkan saya betapa kita masing-masing punya sejarah hidup yang berbeda. Mungkin sejarah atau masa lalu hidup kita tidak baik, menyakitkan, tidak enak untuk diingat. Tetapi Tuhan Yesus datang menebus dosa, Tuhan Yesus datang untuk menebus masa lalu saudara, Tuhan Yesus datang untuk menebus, memberikan cerita hidup yang berbeda di depan bagi saudara. Bahwa di dalam Yesus dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, speak the name of Jesus, dan Tuhan akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam hidup saudara. Amin. Justru di dalam keadaan kita terpuruk, di dalam keadaan kelihatannya tanpa pengharapan, disitulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya bagi kita, menunjukkan kasihnya dan kekuatannya bagi kita, saudaraku. Itu kenapa judulnya kabar baik dalam situasi sulit. Karena kita semua pernah mengalami atau saat ini mungkin saudara mengalami situasi sulit di dalam hidup saudara. Jadi tetapi ada orang lain yang bercerita kepada saya, keadaan baik-baik aja sebetulnya. Pekerjaannya baik, rumah tangganya baik, keluarganya baik, begitu. Dan dia menikmati situasi baik di dalam kehidupannya sampai tetapi tiba-tiba secara tidak terduga ada hal buruk yang datang yang tidak pernah terpikirkan itu bisa datang. Kaget. Dan pada waktu saya mendengar cerita ini, saya ingat saya juga pernah ngalami gitu. Saya pernah ada dalam keadaan semua kayaknya baik-baik aja. Wah udah sip lah. Udah baik-baik aja. Malah kita udah punya rencana-rencana yang luar biasa. Tapi tiba-tiba ada satu berita yang, bahkan ada satu kejadian yang tidak terduga. Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Pernah gak saudara ngalami itu? Tetapi sebetulnya, dan seringkali kita bertanya kenapa, betul gak? Itu yang saya tanya soalnya. Waktu saya mengalami semua kayaknya baik-baik aja, terus sesuatu yang buruk terjadi, kenapa? Kemudian di dalam perjalanan kerohanian saya, Tuhan mengajar saya. Yang terpenting sebetulnya bukan jawaban kenapa, tetapi bagaimana kita lihat situasi tersebut dan bagaimana seharusnya kita meresponinya, saudara. Itu yang saya belajar. Nah pada hari ini kita mau lihat cerita dari kisah para rasul. Saya sampaikan nanti ceritanya di kisah para rasul 8, saudara. Tapi saya mau cerita backgroundnya sedikit. Sebelum kita sampai ke kisah para rasul pasal 8. Ini kisah 1, kisah 2, sampai kisah 6, sampai kisah para rasul 6. Waktu-waktu di dalam cerita di kisah 2 sampai 6 ini merupakan waktu-waktu yang luar biasa, saudara. Luar biasa bagi para murid, luar biasa bagi orang percaya. Saudara bisa bayangkan, ada pencurahan Roh Kudus yang terjadi. Saudara bisa bayangkan, pada waktu rasul-rasul berkhotbah, Petrus berkhotbah, ada lebih dari 3.000 orang bertobat. Dan kemudian yang terjadi, jemaat menjadi begitu bersemangat, begitu bergairah. Mereka mulailah kehidupan jemaat yang mula-mula itu kan. Mereka berkumpul, fellowship, life group di rumah masing-masing. Wah semuanya semangat, semuanya luar biasa. Dan tidak cukup dengan keadaan seperti itu, saudara. Jemaat mengalami dan melihat bagaimana rasul-rasul terus melakukan mujizat, tanda-tanda dan mujizat. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena di dalam kisah para rasul dikatakan semua yang sakit disembuhkan. Luar biasa mujizatnya saudara. Sedemikian luar biasa sampai kalau saudara baca di kisah para rasul itu. Ya, ada orang-orang yang membawa orang sakit ditaruh aja di pinggir jalan yang akan dilewati Petrus. Kemudian Petrus jalan dan bayangannya saudara coba. Menyembuhkan orang yang di pinggir jalan tersebut. Wah jadi suasananya bisa dibayangkan begitu bergairah, begitu bersemangat, begitu luar biasa. Ada kejadian mereka ditangkap, ada kejadian rasul-rasul ditangkap. Tetapi mereka ditangkap, betul ya? Ditangkap, tapi kemudian ada ceritanya berlanjut dengan malaikat Tuhan datang ke dalam penjara. Dibuka penjaranya, dikeluarin mereka. Ya, dan itulah yang terjadi. Jadi walaupun mereka ditangkap, begitu ya. Tetapi secara mujizat, secara ajaib, malaikat Tuhan mengeluarkan mereka kembali. Jadi luar biasa ceritanya. Sampai
tiba-tiba masuklah cerita mengenai Stefanus. Stefanus ditangkap. Bisa, ini mungkin saya sedikit mendramatisir. Tetapi Stefanus ditangkap. Tetapi ini bukan pertama kali ditangkap, karena sebelumnya Petrus pernah ditangkap, Yohanes pernah ditangkap. Tetapi kemudian mereka tahu ceritanya. Waktu Petrus ditangkap, dijebloskan ke penjara, malaikat Tuhan datang menyelamatkan Petrus. Petrus keluar lagi, khotbah lagi di bait suci. Gitu kan? Kemudian Stefanus ditangkap. Mungkin ceritanya akan sama, tapi tidak ternyata. Stefanus ditangkap, kemudian dia diseret keluar kota, kemudian dilempari batu, sampai mati. Stefanus martir pertama loh yang mati. Somehow dia tidak diselamatkan. Mati dia. Dan itulah titik balik yang kemudian perubahan yang tiba-tiba terjadi. Dari keadaan yang begitu bergairah, begitu bersemangat, begitu menikmati kehidupan bergereja, begitu menikmati kehidupan sebagai orang percaya. Tiba-tiba Stefanus mati, dilemparin batu. Dan kita masuk ke pasal 8 ayat 1b. Sejak saat Stefanus mati itu, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Sehingga mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bukan sukarela, bukan tersebar udah kita pergi aja. Tapi mereka ditindas, mereka dianiaya sedemikian. Sehingga tidak punya pilihan lain, harus lari keluar dari Yerusalem. Ayat 2 katakan orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Kata-katanya membinasakan, bukan cuma nangkep, membinasakan. Dan inilah penganiayaan penderitaan yang tiba-tiba terjadi dan dialami oleh orang percaya pada waktu itu. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya yang memaksa orang-orang percaya tersebut melarikan diri, menyelamatkan diri, lari keluar dari Yerusalem. Tersebar kemana-mana, mendadak. Jadi nggak ada rencana. Kamu larinya ke sini ya, saya larinya ke sini ya. Semua udah menyelamatkan diri, pokoknya lari aja udah keluar dari Yerusalem karena ada penganiayaan di Yerusalem. Dan kembali lagi, kenapa itu terjadi? Semua itu terjadi bukan karena mereka percaya Yesus loh. Kalau saudara perhatikan, bukan karena mereka jadi orang Kristen. Itu terjadi karena mereka memberitakan Yesus yang mereka percaya. Mereka memberitakan Injil yang mereka percaya. Sehingga waktu saya baca ini, saya renungan lagi. Kalau aja jadi Kristen diam-diam aja. Udah diam-diam aja lah. Aman kali ya. Gak ada kejadian aniaya ini kali. Saudara ingat waktu Petrus ditangkap? Petrus di dalam cerita ini Petrus ditangkap, apa yang dikatakan oleh majelis agama kepada Petrus? Bukan kamu gak boleh percaya Yesus. Kata-katanya apa? Kamu gak boleh cerita mengenai dia, gak boleh beritakan tentang dia. Artinya kalau aja Petrus dan murid-murid tidak menceritakan, memberitakan Yesus, aman mungkin keadaan mereka. Jadi pemberitaan yang mereka buat, itu yang membuat mereka dianiaya. Kemudian mereka pergi, tersebar. Nah kalau saudara ada di dalam posisi ini, gitu ya. Ini gara-gara berita yang saya sampaikan, saya dianiaya jadi saya harus lari. Kemudian waktu saudara lari, saudara tersebar kemana-mana. Mungkin yang bijak adalah, udah sekarang diem aja. Udah terbukti kita dianiaya di Yerusalem. Jadi kita pergi, kita diam aja. Karena berita yang kita sampaikan ini yang buat kita dianiaya. Tidakkah begitu? Tapi ternyata tidak demikian. Di ayat 4 dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu
sambil memberitakan Injil. Yang gara-gara ini mereka dianiaya. Tapi mereka tetap lakukan, saudara. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata-katanya begini. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan kabar baik kemana saja mereka pergi. Mereka terus memberitakan Injil. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa bisa begitu? Pertanyaan saya kepada saudara, kalau saudara ada di posisi itu, kalau saya tanya kepada diri saya ada di posisi itu, gara-gara saya memberitakan Injil, saya dianiaya, saya harus melarikan diri dari Yerusalem. Terus waktu saya melarikan diri dari Yerusalem, beta tutup mulut kan. Ini berita ini loh yang bikin saya dianiaya. Terus saya pergi ke situ, saya beritakan lagi, dianiaya lagi saya. Betul enggak? Tetapi kan ini yang terjadi kan, walaupun mereka dianiaya oleh berita itu, waktu mereka pergi, tetap ternyata ayat firman Tuhan mengatakan tersebar, tapi terus memberitakan kabar baik. Tetap memberitakan kabar baik kemana saja mereka pergi. Makanya pertanyaannya, kok bisa begitu? Kenapa? Apa yang bikin mereka tetap memberitakan Injil? Apa yang membuat mereka memberitakan kabar baik? Memberitakan tentang Yesus, walaupun mereka dianiaya. Yang pertama faktor amanat agung pasti. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung ya kan? Sebelum naik ke surga, Yesus mengatakan pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pertama memang karena instruksi Tuhan Yesus. Mereka taat, mereka patuh, mereka ikuti instruksi Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Untuk terus memberitakan Injil. Itu yang pertama. Faktor yang kedua menurut saya, bukan menurut saya apa yang Alkitab katakan. Jadi faktor yang pertama karena faktor amanat agung. Faktor yang kedua adalah faktor Roh Kudus. Langsung di Kisah 1 ayat 8. Langsung kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Udah pasti gara-gara Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Roh Kudus yang pasti membakar mereka dari dalam sehingga tidak bisa tidak mereka memberitakan Injil. Roh Kudus yang betul-betul membakar mereka dan juga memberi kuasa kepada mereka sehingga mereka tetap bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat. Dan saudara perhatikan ya, sampai kejadian Stefanus yang buat mujizat itu cuma rasul-rasul. Luar biasa dahsyat tapi cuma rasul. Sampai mereka tersebar. Jadi sebelum mereka tersebar, mujizat yang terjadi di Yerusalem yang paling tidak dicatat di Alkitab itu hanya dilakukan oleh murid-murid atau rasul-rasul. Jadi faktor yang kedua faktor Roh Kudus. Yang membuat mereka terbakar sehingga kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Dan faktor yang ketiga yang membuat mereka tetap memberitakan Injil, menurut saya adalah faktor penderitaan itu sendiri. Karena mereka menderita, mereka tersebar dan somehow dengan Roh Kudus yang ada di dalam mereka, mereka pergi ke daerah yang belum pernah ada Injil dan buat mereka ini kesempatan mereka tetap memberitakan Injil. Penderitaan membuat mereka tetap memberitakan Injil. Dan kata tersebar ini, bahasa Yunaninya adalah diaspero. Ini artinya, saudara, tersebar ini artinya penyebaran paksa, dipaksa mereka tersebar. Tapi ini yang membuat mereka terus memberitakan Injil, memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga kesimpulan saya, Tuhan di dalam kedaulatannya mengubah penganiayaan menjadi penyebaran Injil. Penganiayaan yang dimaksudkan untuk memadamkan api Injil. Betul gak? Tujuan penganiayaan kan itu, diam kamu, takut kan? Diam makanya supaya gak dianiaya, diam. Jangan banyak bicara mengenai Injil. Penganiayaan yang dimaksudkan untuk memadamkan api Injil justru membuat api itu makin besar dan makin menyebar. Tuhan mengubah penderitaan menjadi kemajuan pemberitaan Injil. Tuhan menggunakan penindasan yang dialami di Yerusalem menjadi penyebaran Injil sampai ke Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Itu yang terjadi, saudaraku. Dan kemudian langsung masuk kepada contohnya, kepada apa yang terjadi dengan yang namanya Filipus. Nah, Filipus ini kembali lagi bukan rasul. Ya, bukan rasul dia.
Betul, dia melayani sebagai pelayan, dia punya pelayanan diakonia. Begitu ya. Tetapi kita bisa katakan Filipus ini orang biasa, dia bukan murid, maksudnya dia bukan rasul gitu loh, bukan. Lalu dikatakan begini, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Saya nggak tahu dia sengaja apa tidak rencana ke Samarianya. Tetapi yang pasti ada tujuannya kenapa Alkitab katakan perginya ke Samaria. Dikatakan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Samaria itu merupakan daerah dengan kehidupan rohani yang campur-campur. Menyembah Allah juga, menyembah nenek moyang juga, menyembah berhala juga, dan semua dicampur dijadiin satu. Itulah situasi Samaria pada waktu itu. Yang bahasa Alkitabnya, bahasa teologinya sinkretisme. Dicampur semua agama jadi satu. Itu yang terjadi di Samaria. Jadi di Samaria percaya Tuhan enggak? Percaya Tuhan. Tapi di Samaria juga ada ada praktek-praktek okultisme, ada praktek sihir. Itulah situasi Samaria pada waktu itu di tempat Filipus datang. Tapi ada ditambahin di sini, ciri dari kota yang nyampur-nyampurin semua agama jadi satu. Ya. Dan saya harus katakan kepada saudara termasuk adat istiadat budaya saudara yang bertentangan dengan Alkitab. Yang banyak masuk ke gereja. Saya orang Chinese, saya tahu banyak tradisi Chinese juga yang masuk ke gereja menjadi bagian dari kita punya kepercayaan. Betul tidak? Dan mungkin tanpa bermaksud apa-apa. Mungkin ada orang Batak juga begitu. Saya tidak katakan tradisi, saya tidak katakan budaya itu jelek. Tidak. Tetapi yang bertentangan dengan Alkitab. Saya percaya, kembali lagi ya, ke saya aja ya. Ini jago dari saya, ini ada di depan saya namanya Pak Victor. Musuh yang cerita kepada saya. Tetapi kita orang Kristen, orang Chinese, orang Kristen, kita percaya Yesus, kita ke gereja. Tapi di kamar, di rumah juga suka ada orang-orang yang punya rumah hio kan. Rumah abu kan. Ya kan, dua-dua kita kerjain kan. Nah itu loh, percampuran seperti ini terjadi. Dan somehow Filipus pergi ke daerah yang praktek-praktek seperti ini yang terjadi. Dan somehow dikatakan di daerah ini, di daerah yang mempraktekkan ini, banyak orang kerasukan roh jahat. Baca sendiri di Alkitab saudara. Saya baca ini saya kaget juga. Oh iya, di daerah yang sinkretisme terjadi, dicampur aja semua agama, dijadiin satu, percaya Tuhan, percaya berhala, percaya doa kepada Tuhan, doa kepada nenek moyang. Di sini juga banyak orang kerasukan roh jahat. Itu Samaria. Samaria yang kedua, maksud saya pengertian Samaria yang kedua secara historis, secara geografis. Nah Samaria ini daerah yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Gitu. Karena orang Samaria ini adalah orang percampuran, kawin campur. Gitu. Antara orang Yahudi dengan orang-orang bangsa asing yang ditaruh oleh orang Asyur tinggal di situ. Jadi percampuran. Sehingga daerah ini menjadi daerah yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Karena perbedaan agama, perbedaan etnis gitu ya. Dan Samaria ini menjadi daerah yang miskin. Daerah yang terpinggirkan. Dan ke daerah seperti itu Filipus pergi. Dan dia memberitakan Injil di situ. Yang bagi saya menyatakan bahwa daerah Samaria yang tadi saya katakan kepada saudara. Ini merupakan daerah yang paling sempurna untuk karya dan kuasa penebusan Yesus masuk dan menjangkau daerah itu. Daerah yang membutuhkan penebusan dan pembebasan Yesus. Kesinilah Filipus dikirim. Pergi. Nah kemudian apa yang dilakukan Filipus di Samaria? Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, gitu ya. Jadi orang-orang ini yang di Samaria mendengar dan melihat
Gitu kan? Di Alkitab The Message, tanda-tanda yang diadakannya itu, kata-katanya di The Message adalah the clear signs of God's action. Jadi tanda yang menyatakan Allah yang bertindak, Allah yang melakukannya gitu. Ya. Jadi kembali lagi ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Dan kemudian ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Roh jahat yang keluar sambil berseru dengan suara keras, kenapa dia bersuara keras? Kenapa saudaraku? Kalau buat saya sesimpel dia protes, diusir. Tapi dia gak punya pilihan, dia harus tunduk kepada Yesus. Dia gak mau sebetulnya. Itu kenapa dia bersuara keras. Dan bukan hanya itu, bukan hanya orang-orang yang kerasuk, roh jahat keluar dari orang yang kerasukan, dikatakan dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus. Dan itu yang juga barusan kita nyanyikan. I speak the name of Jesus. Nah jadi dua mujizat. Saya ambil kesimpulan sebentar dari apa yang Filipus lakukan di Samaria. Dua mujizat yang terjadi yang dilakukan Filipus selama di Samaria. Yang pertama adalah mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Gitu. Jadi bicara sedikit mengenai orang yang kerasukan itu cuma orang yang belum terima Yesus. Orang yang sudah terima Yesus, yang ada Roh Kudus di dalamnya, dia tidak mungkin kerasukan. Perhatikan kebenaran doktrin Kristen kita ini. Jadi, kalau roh jahat diusir dari orang yang kerasukan, karena dia belum terima Yesus. Begitu ya? Yang saya mau katakan kepada kita semua, roh jahat itu ada. Jangan diremehkan saudaraku. Ada. Tetapi sebagaimana roh jahat itu begitu real, kuasa Allah lebih real lagi. Nyata dan dapat membebaskan kita dari kuasa roh jahat. Nah tapi sekarang kan tadi saya katakan, ini kita keluar sedikit aja. Saya tergoda untuk mengatakan ini, tapi saya rasa saya harus katakan ini. Roh jahat yang merasuk itu hanya orang yang belum percaya. Saudara yang udah percaya Yesus, ada roh jahatnya enggak? Saudara yang percaya Yesus, oke, itu terlalu panjang lah kalau bicara mengenai itu. Bisa diganggu roh jahat nggak? Wih, semuanya jawab bisa, artinya semuanya pernah. Alkitab mengatakan, saudaraku, orang percaya bisa disiksa bahkan oleh roh jahat. Ditunggangi oleh roh jahat. Ditekan, diopres oleh roh jahat. Bisa. Bahasa Inggrisnya demon oppressed. Bahasa Inggris yang lain demonic influence. Atau bahasa Indonesia yang luar biasa yang saya baru temukan ini. Saudara lihat ya. Kisah 10 ayat 38. Kata-katanya dikuasai iblis. Somehow kisah 10 sebelum ayat 38 kalau saudara baca, ini orang-orang yang udah terima Yesus, orang percaya Yesus. Tapi ternyata orang yang udah terima Yesus bisa dikuasai iblis. Bahasa Indonesianya bilang begitu. Tetapi bahasa Yunania pakai kata dunastiu. Salah kali saya pronounce ya. Tapi bahasa Yunaninya pakai kata dunastiu. Bagaimana roh jahat bisa mengopres loh. Bagaimana orang percaya nih, saya bicara mengenai orang percaya. Kita udah nggak bicara mengenai orang yang belum percaya, oke? Kalau ada dari saudara orang belum percaya Yesus dan saudara merasa ada waktu-waktu saudara ada kerasukan roh jahat, kerasukan setan, nggak usah takut, nggak usah bingung. Kita bisa doakan dan kita percaya roh itu pergi. Termasuk ini, orang percaya juga bisa ditunggangin, orang percaya juga bisa diopres, orang percaya juga bisa disiksa. Gitu. Kalau saudara buat lubang, buat celah.
Saya pernah ada hamba Tuhan bilang begini kepada saya, kalau ada satu kebaktian di gereja, ada berapa orang dari orang di kebaktian itu secara sengaja dan tidak mau bertobat, dia lagi berzina. Bisa gak itu terjadi? Bisa, saudara. Dan itu, orang kayak gitu tuh, itu ada roh jahatnya pasti. Pasti dia dikuasai oleh roh jahat. Dan kita menderita, kita tidak sadar, kita pikir kita orang Kristen, kita ada Roh Kudus, kita tidak diopres roh jahat. Oh banyak, bisa terjadi. Banyak celah yang bisa kita buat. Ada dosa yang tersembunyi misalnya, ada pemberontakan yang kita lakukan, kita tidak mengampuni misalnya. Tapi poin saya, saudara orang percaya yang somehow ada roh jahat yang menyiksa saudara pada saat ini, atau saudara orang yang belum percaya yang dirasuk oleh roh jahat, yang saya mau katakan kepada saudara, sebagaimana roh jahat itu real, nyata, roh Tuhan, kuasa Tuhan lebih nyata lagi. Dan Tuhan mau membebaskan dan melepaskan saudara. Dan jangan saudara jadi tercekam sekarang. No need saudara. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Tetapi ini pelayanannya Filipus di Samaria. Kemudian pelayanan Filipus yang kedua di Samaria adalah melakukan penyembuhan fisik. Penyembuhan fisik. Dari lumpuh, dari timpang, dari kecacatan. Yang kembali mengingatkan kita bahwa kuasa kesembuhan Tuhan secara fisik juga tetap terjadi. Amin. Masih berlaku, saudara bisa percaya, saudara bisa berdoa. Dan kita percaya, kita berdoa minta disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan kita, kita bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan juga. Tetapi sebenarnya aspek lain dari penyakit ini, bagaimana Filipus menyembuhkan orang sakit ini, terutama orang lumpuh dan timpang dalam konteks pada waktu itu adalah karena orang lumpuh, orang timpang yang ada pada waktu itu jadi orang kelas 2. Kembali lagi bukan kelas 2, kelas 3, kelas 4. Orang terpinggirkan, orang yang dihina. Saudara ingat ada orang sakit lepra tuh gak boleh tampil. Itu terhina banget, terkutuk banget. Orang-orang yang dianggap terkutuk. Yang gak punya masa depan, yang gak bisa mengalami apa-apa. Tetapi Filipus datang memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhina itu. Dan orang-orang yang terhina itu disembuhkan, dibebaskan. Mengingatkan kepada kita berita Injil, itu dengan sengaja dikatakan, makanya disampaikan ke Samaria. Itu yang pertama, Samaria. Daerah yang kacau balau, situasi masyarakat yang kacau balau, orang hina, orang yang mungkin sebenarnya bukan dia dulu yang harusnya jadi prioritas, tapi itu prioritas menurut kisah para rasul. Karena begitu penganiayaan terjadi, cerita adalah mengenai Filipus dan Samaria. Amin saudaraku. Dan kemudian setelah semua ini terjadi, orang yang kerasukan diusir, orang yang sakit disembuhkan, yang artinya kuasa Tuhan. Jadi bisa gak saudara bayangkan, jadi sebetulnya itu Samaria betul-betul gelap, betul-betul dikuasai kegelapan pada waktu itu. Tetapi Filipus datang di situ, dia membawa terang, dia membawa kuasa darah Yesus, dia membawa berita Injil dan mengusir semua kegelapan di daerah itu pergi. Sehingga ayat 8-nya katakan, karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Akibatnya itu, bahwa kota yang tadinya gelap menjadi terang. Kota yang tadinya penuh kematian menjadi hidup. Kota yang tadinya penuh dengan kekeringan menjadi penuh dengan kelimpahan. Dan aliran-aliran yang segar. Kota yang tadinya hina dan memalukan diangkat, diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Sehingga duka cita berubah menjadi sukacita. Dan kalau itu terjadi di Samaria, saya mau katakan kepada saudara, itu juga bisa terjadi di dalam hidup pribadi saudara, di dalam hidup keluarga saudara, dimanapun saudara berada. Sepanjang Injil diberitakan untuk masuk, Injil diizinkan untuk masuk, kuasa Injil diizinkan untuk diberitakan, dipercaya, diagungkan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus terus dideklar. Saudara, setiap kegelapan berubah menjadi terang, setiap duka cita menjadi sukacita, dan bahkan masa lalu saudara yang begitu gelap, waktu Injil intervensi hidup saudara akan berubah menjadi masa depan yang penuh dengan terang Kristus bagi saudara. Peristiwa ini balik lagi dengan kata-kata sangatlah besar sukacita dalam kota itu, menegaskan bahwa berita Injil,
membebaskan dan menghidupkan. Bahwa Kristus, Yesus, Mesias, dia berkuasa atas roh jahat dan penyakit. Dan dia mau menerangi, memulihkan, membawa sukacita kepada saudara dan saya. Sehingga aplikasi praktisnya, mungkin pada waktu penganiayaan mulai terjadi, ada orang yang melihatnya ini sebagai jalan jadi buntu. Nggak tahu jalan keluarnya kemana. Tuhan bisa buat jalan buntu menjadi pintu masuk bagi pekerjaan dan tujuannya di dalam hidup kita. Mungkin saudara mengalami keadaan yang gelap, yang saudara nggak tahu, nggak ada jalan keluar. Saudara pikir udahlah begini aja, saya harus terima kenyataan ini, saya harus hidup seperti ini. Saudara jalan buntu seringkali diizinkan Tuhan saudara alami untuk saudara menyadari keadaan saudara, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk masuk dan memberi pintu yang terbuka bagi saudara. Saudaraku, tadi Pak Yesus singgung dan saya mau singgung sedikit. Tidak ada Raja Daud tanpa Goliat. Enggak jadi raja dia kalau dia enggak menghadapi Goliat. Saudara, tidak ada Yusuf menjadi orang kedua Firaun kalau dia tidak pernah mengalami penderitaan bahkan menjadi budak. Bagaimana situasi saudara pada saat ini? Terutama kegelapan-kegelapan yang kayaknya ada kutuk, ada roh jahat, ada apapun juga itu. Izinkan Tuhan membuka, memberi jalan, membuka pintu bagi saudara. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita dengar bersama pada saat ini. Tapi juga di sisi lain, berarti saudara kalau kita belajar dari cerita ini, saat menghadapi penderitaan, saya nggak tahu penderitaan saudara apa. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan keuangan, pergumulan di area kesehatan, pergumulan di area hubungan. Di dalam saat kita menghadapi penderitaan, itu juga menjadi satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa sungguh-sungguh menghidupi dan memberitakan Injil. Pernahkah saudara bayangkan, mungkin penyebaran Injil tidak terjadi kalau tidak ada penderitaan di Yerusalem. Mungkin. Tapi Tuhan bisa pakai cara lain. Tapi paling tidak kita tahu bahwa penyebaran Injil kemana-mana dimulai dengan penderitaan. Artinya setiap situasi sulit yang saudara alami, bisakah saudara lihat itu juga sebetulnya bisa jadi kesempatan saudara memberitakan Injil kepada orang lain. Banyak orang berpikir gini, saya lagi menderita, nggak pantas memberitakan Injil. Salah saudara, saya lagi menderita, justru inilah kesempatannya. Saya beritakan Injil di dalam penderitaan saya. Karena begitu banyak orang yang membutuhkannya di sekeliling kita. Sehingga yang penting bersediakah kita untuk menjadi pemberita kabar baik tersebut. Dan waktu saya mempersiapkan firman ini, mengingatkan saya mengenai kita semua, mengenai gereja. Saya diingatkan agar gereja tidak stagnan, jangan berhenti, jangan puas, jangan hidup di dalam comfort zone. Gereja jangan terus mau tinggal di Yerusalem. Nanti aja Yerusalem kedua, waktu Tuhan Yesus datang, amin. Tapi kalau ini sekarang jadi si Yerusalemnya kita, tempat banyak mujizat, tempat banyak hal-hal yang luar biasa, tempat yang kita mengalami hadirat Tuhan. Saya merasa Tuhan mengingatkan saya, hey, jangan berhenti di Yerusalem. Jangan jadikan gereja ini menjadi Yerusalem. Karena ada amanat agung yang Tuhan mau kita lakukan. Karena pasti ada Roh Kudus yang membakar kita. Pasti ada Roh Kudus yang kuasa kepada kita. Saudara, kalau saudara menyembuhkan orang sakit, saudara belum pernah lihat, saudara doain orang sakit sembuh, coba saudara lakukannya sambil menginjili orang yang belum percaya, lalu saudara bilang boleh gak saya doain, dan saudara doain di dalam nama Yesus. Dalam banyak kasus, waktu saudara berdoa dalam nama Yesus, orang sakit itu sembuh. Bukan karena saudara, bukan, karena Roh Kudus. Tetapi seberapa berani kita melakukan itu?
Saya punya pengalaman personal dengan Pak Yesi. Saya pernah ke Manado. Waktu itu salah seorang kakak Pak Yesi belum terima Tuhan. Saya juga jadi gembala, udah cuma baru, belum lama juga. Jadi saudara Pak Yesi tersebut belum saya nggak minta izin dulu. Sorry ya, saya nggak minta izin, tapi nggak apa-apa ya. Nggak ada pilihan nih kalau ditodong begini. Istri saya pasti bilang jangan pernah lakukan itu. Tapi Pak Yesi bilang nggak apa-apa. Saya pergi ke Manado, ketemu dengan saudara dari Pak Yesi. Saudara dari Pak Yesi ini bukan orang percaya, bukan orang Kristen saudara. Tetapi dia ada tumor di perutnya. Besar. Saya cuma katakan, boleh gak saya doa? Tapi kalau saya doa dalam nama Yesus. Dan saya doakan dalam nama Yesus. Sembuh. Saya pulang. Tidak, saya gak tahu. Tapi Pak Yesi yang cerita. Sembuh karena doa tersebut. Saudara, Filipus kembali lagi. Filipus ini bukan rasul. Tetapi somehow dia yang dipilih untuk menjadi orang pertama di luar rasul yang melakukan mujizat. Karena dia memberitakan Injil. Dan kalau saudara mau terus lakukan itu, paling tidak doakan orang itu. Cuma bilang dong, jangan kalau saudara nggak berani bilang, belum berani memberitakan Injil, mau doakan gitu, tapi mesti bilang saya doanya dalam nama Yesus. Izinnya kamu mesti sampai ke situ. Oke? Doakan dalam nama Yesus. Dan saya percaya mujizat yang Tuhan lakukan bukan cuma melalui rasul, bukan cuma melalui Filipus, tetapi juga melalui kita yang memberitakan Injil akan terjadi. Amin, saudaraku. Jadi inilah kehidupan, pengalaman kehidupan yang kaya yang akan Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya saudara, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ciri atau tanda, salah satu ciri atau tanda orang percaya adalah bukan bebas dari penderitaan. Bukan. Kalau saudara berpikir ciri atau tanda orang percaya adalah bebas dari penderitaan, saudara salah. Karena ciri atau tanda orang percaya bukan bebas dari penderitaan, bukan. Karena itu jangan takut kalau saudara sedang menderita. Karena itu jangan patah semangat kalau saudara sedang menderita. Karena itu jangan mempertanyakan Tuhan. Kalau saudara sudah melayani, saudara sudah ngikut Tuhan habis-habisan, tapi saudara juga menderita. Jangan pertanyakan Tuhan, jangan jadi ragu-ragu. Karena memang itu bukan ciri dari orang percaya. Ciri orang percaya adalah entah apapun yang kita hadapi, Tuhan ada sama-sama kita. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita. Dan sebetulnya ciri tanda orang percaya adalah dia selalu akan mempunyai hati untuk memberitakan kabar baik. Itu ciri orang percaya. Orang-orang percaya, Kisah 8 ayat 4 dari terjemahan sederhana Indonesia TSI. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan kabar baik kemana saja mereka pergi. Tidakkah ini ciri mereka? Dan tadi Pak Yesi juga menyampaikan dari terjemahan The Message. Ayat 4, Kisah 8 ayat 4 ini. Forced to leave home base, the followers of Jesus all became missionaries. Saya nggak memanggil saudara untuk menjadi misionaris. Tapi saya mau katakan, itulah ciri jika saudara adalah pengikut Yesus. All became missionaries. Wherever they were scattered, kemanapun mereka disebar, he preach the message about Jesus. Mari kita tangkap ini. Mari kita berani melakukan ini. Pada waktu saudara melakukan ini, saudara akan melihat bagaimana penyertaan dan peneguhan Tuhan dari apa yang sedang saudara lakukan. Tuhan, aku berdoa biar firman ini menjadi benih yang kekal bagi setiap kami. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara? Apakah Yesus sudah jadi Tuhan dan Juru Selamat hidup saya? Kalau belum, ini waktunya saudara. Mari kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara, taruh tangan saudara di
tangan kanan saudara di dada kiri saudara dan katakan, Tuhan aku bertobat dari dosaku. Aku minta ampun Tuhan, aku berdosa terhadap Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Mulai hari ini Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan aku berdoa untuk jemaat, untuk orang-orang yang berdoa seperti itu. Yang pada hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Aku berdoa untuk orang-orang ini, jika ada roh jahat di dalam hidup mereka, yang merasuk mereka, aku perintahkan setiap roh jahat yang merasuk orang-orang yang menerima Yesus ini untuk pergi keluar dari orang-orang ini. Di dalam nama Yesus engkau harus keluar sekarang juga. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, mari saudara kita tidak menjadi patah semangat di dalam penderitaan. Mari kita tidak jadi patah semangat kalau kelihatannya pintu tertutup. Kalau kelihatannya jalan buntu atau pintu tertutup. Tuhan perlihatkan kepada mereka pintu yang sedang mulai engkau buka bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Engkau bekerja melalui penderitaan dan kesulitan mereka. Untuk menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu dalam hidup mereka. Bahwa ini bukan akhir dari kehidupan mereka. Tetapi satu permulaan di mana intervensi ilahi, kekuatan ilahi akan bekerja dan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan izinkan saya juga berdoa bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan. Saudara yang sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Tapi saudara tahulah, kalau saudara sedang tersiksa karena ada roh jahat yang terus saja mengganggu saudara. Tuhan mau bebaskan saudara dari opres, dari tekanan roh jahat, dari penguasaan iblis dari hidup saudara. Karena mereka tidak punya hak untuk tinggal di dalam saudara. Saudara perlu bertobat dari dosa atau celah yang membuat oppression itu datang. Dan saya percaya saudara tahu apa kalau celah yang ada dalam hidup saudara. Apapun juga itu, bertobat kalau ada celah di dalam hidup saudara. Perzinahan, percabulan, pornografi, kecanduan-kecanduan yang lain. Saudara suka berbohong, saudara, apapun juga itu. Mari datang kepada Tuhan, akui dosa saudara, bertobat di hadapan Tuhan. Aku bertobat Tuhan dari dosa dan kesalahanku, ampuni aku Tuhan. Dan tolong aku untuk bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Mari datang bertobat, minta ampun. Dan Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada saudara. Dan kalau itu saudara, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada roh jahat yang menunggangi, yang menekan anak-anakmu yang pada hari ini bertobat, di dalam nama Yesus aku mengusir roh jahat itu pergi dari mereka. Di dalam nama Yesus biarlah darah Yesus tercurah atas mereka, membebaskan mereka dari setiap tekanan roh jahat di dalam nama Yesus. Tekanan-tekanan apapun yang saudara rasakan, karena ada celah dosa yang sempat saudara buat, tapi saudara sudah bertobat sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang ini. Darah Yesus, kuasa nama Yesus bekerja di dalam nama Yesus. Setiap roh jahat dan kuasa kegelapan kau pergi di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa ada masa depan yang penuh dengan pengharapan dari Tuhan. Ada kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan yang datang di dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan ingatkan kami dan buat kami berani untuk menjadi pemberita kabar baik-Mu kepada orang lain. Karena itulah ciri kami. Sebagai orang percaya, kami memberitakan kabar baik kepada orang lain. Mari bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sekali lagi boleh. I speak the name of Jesus. Dan izinkan Tuhan bekerja melalui lagu ini. Tuhan, jika ada yang perlu dilepaskan, biarlah waktu kami menyanyikan dengan iman lagu ini, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dimerdekakan, beban kami diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan setiap kutuk keturunan yang ada di dalam kehidupan jemaat. Setiap kutuk-kutuk keturunan dari nenek moyang mereka aku patahkan pada saat ini di dalam nama Yesus. Aku nyatakan tidak lagi berlaku di dalam nama Yesus. Darah Yesus tercurah dalam kehidupan anak-anakmu, melindungi dan membebaskan dari setiap kutuk keturunan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku juga mau mengusir setiap roh jahat dan kuasa kegelapan yang menekan setiap kami. Jika kami merasa tertekan, kami merasa kami tidak bebas, dilepas, kami tidak terlepas dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Roh jahat dan kuasa kegelapan apapun juga aku perintahkan kau pergi dari kehidupan orang percaya. Di dalam nama Yesus pergi, keluar di dalam nama Yesus. Darah Yesus tercurah di dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, aku mengucap syukur untuk otoritas sebagai orang percaya yang Tuhan berikan. Saudara, nama Yesus itu juga ada di dalam saudara. Saudara bisa berdoa untuk orang sakit, doa dalam nama Yesus. Saudara, melalui doa saudara orang sakit bisa disembuhkan. Termasuk juga roh jahat. Nggak perlu saudara betul-betul cari pendeta atau cari orang yang punya karunia khusus. Saudara, dengan nama Yesus, kalau saudara rasa ada roh jahat yang mengganggu saudara, roh jahat yang perlu diusir, gunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus roh jahat itu pergi dan dia akan pergi. Karena tidak ada nama yang tidak bisa takluk di bawah nama Yesus. Tuhan, kami mau mendeklar nama Yesus, kami mau meninggikan nama Yesus, dan kami mau mengatakan dan mempercayai bahwa nama Yesus mempunyai otoritas di dalam kehidupan kami. Bahwa apapun yang kami doakan di dalam nama Yesus didengar dan dijawab Tuhan. Apapun yang kami usir di dalam nama Yesus itu akan pergi dan terusir. Apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kami. Nama Yesus kami tinggikan, kami hormati. Dan betul-betul aku berdoa, Tuhan, biar kami tidak menjadi orang Kristen tradisi. Kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghormati nama Yesus, takut akan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, ada kebebasan yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, ada kelegaan yang terjadi karena nama Yesus. Dan aku berdoa untuk umatmu, mereka bisa melihat hari depan mereka terang. Hari mereka penuh dengan sukacita. Hari depan mereka penuh dengan pengharapan. Tidak peduli apa situasi mereka pada saat ini. Kehidupan keluarga, kehidupan keuangan, kehidupan kesehatan menjadi terang, bercahaya, penuh dengan sukacita karena nama Yesus. Karena Yesus sudah menebus bahkan untuk hari esok kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan semua kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, amin, amin. Amin.